Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di dalam channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa memberi inspirasi, motivasi, dan mencari solusi persoalan-persoalan yang ada. Kali ini saya akan bertemu dengan tokoh yang sangat luar biasa. Orang yang mendedikasikan hidup dan profesinya ya, untuk kepentingan orang banyak. Namanya Dr. Budi Laksono, dikenal sebagai Dokter Jamban. Bagaimana apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Terima kasih sekali kesempatannya untuk sharing pemahaman. Dok, ya, dokter masih ingat ya, saya pernah membuat buku 100 tokoh Jawa Tengah ini ya. Siap, selalu ingat itu. Ya, penjenengan juga ada di dalam sini. Ya, jadi ya. Membuat 200 juta jamban itu sudah tercapai atau belum, Dok? 20 juta jamban itu? Sama sekali belum. Bahkan ya. Inspirasi ini pun baru kita inspirasikan ke nasional karena kita optimis kita sudah melakukannya yang 1 juta dengan tertatih-tatih dengan belum gerakan nasional tapi kita sudah bisa, sehingga kami yakin kalau dengan modal pengalaman itu kita bisa bawa ke nasional untuk menjadi perubah sanitasi Indonesia. Itu dokter kan selain mungkin temanya jamban juga kan juga banyak membantu bencana alam di mana-mana ya. Saya lihat ada di Palu, di Lombok dan sebagainya. Tetapi kan sebelum itu tuntas ya jamban itu, kemudian tiba-tiba ada musibah corona ini. Dan saya juga pantau dokter giat untuk menjadi relawan di situ. Bisa cerita itu, Dok? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kami dan lembaga kami itu Yayasan Wahana Bakti, Bika Undip, Rotary, Palang Merah, dan sebagainya adalah lembaga yang peduli bukan kedokteran, tetapi humanity. Kemanusiaan. Kemasyarakatan, kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, Indonesia ini dihadapkan dengan banyak problem-problem yang masih klasik menjadi problem kita dan mendapatkan problem-problem yang baru. Dan itu mengganggu kemanusiaan kita semuanya, dan disitulah kami akan datang untuk mengekspresikan rasa kemanusiaan kami, menyalurkan rasa kemanusiaan dari teman-teman kami yang peduli untuk kita bawa kepada masyarakat keseluruhan. Ketika belum ada COVID, banyak kemanusiaan yang ada, tetapi di antara banyak yang kita pikirkan dan banyak yang kita lakukan, memang satu yang belum banyak dilakukan orang adalah waktu itu jamban. Sehingga terus terang sejak 75 tahun merdeka kita ini merdeka, di mana teman-teman negara lain sudah selesai dengan sanitasinya, kita masih terbelenggu lebih dari 24 juta keluarga yang tidak punya jamban tahun 2015. Oleh karena itulah kita berusaha untuk membawa best practice yang kita lakukan, karena kami sejak zaman mahasiswa peduli dengan sanitasi. Waktu di Puskesmas melihat bagaimana sanitasi itu menyakiti dan membunuh masyarakat kami, sehingga ketika orang lain tidak atau belum bergerak memikirkan itu, kami mencoba untuk membawa itu kepada semua orang, semua stakeholder untuk peduli seperti itu. Dan kita ternyata terbukti bisa. Dokter, itu demi kepentingan orang banyak. Dokter kan mengorbankan kepentingan sendiri, baik untuk praktek sebagai dokter maupun untuk menjadi pejabat di bidang kesehatan, bahkan mungkin sekarang mengundurkan diri ya, khusus untuk melayani masyarakat. Gimana bisa cerita itu? Mengapa bisa begitu, Dok? Jadi begini, kalau kita lihat undang-undang dasar kita yang tidak akan kita rubah, yaitu pembukaan, tujuan kita bernegara, sebelum kita ada Indonesia, kita sudah ada, kita dalam penjajahan Belanda, dan kita melihat bagaimana ketidakadilan
yang dibuat oleh Belanda. Kita bisa melihat COVID sejenis flu, sejenis COVID itu tahun 1918 ketika masuk ke Indonesia. Kira-kira waktu itu pemerintah Hindia Belanda memperkirakan 1,5 juta penduduk pribumi kita meninggal. Pertanyaannya, berapa penduduk penjajah yang meninggal? Yeah. Sangat berbeda sekali. Karena apa? Nutrisi, gizi, dan sebagainya. Bahkan satu penyakit yang membuat Budi Utomo itu bergerak, meskipun sebagai dokter inlander yang dididik oleh Belanda, dia melihat sekali ketidakadilan itu. Banyak waktu itu, tahun 1920, orang-orang Indonesia waktu itu hangerudim, bengkak, kekurangan makanan. Terjadi karena apa? Coba bayangkan orang pribumi yang hangerudim waktu itu hampir 70%, sementara di Belanda tidak ada yang hangerudim. Ini ketidakadilan. Makanya Budi Utomo waktu itu berpikir, makanya saya kagumi beliau sebagai bapak publik kita Indonesia yang pertama. Dia berpikir obatnya hangerudim bangsa Indonesia bukan vitamin B kompleks, bukan nutrisi, tetapi adalah keadilan. Tetapi karena beliau tidak bisa men-set up bentuk kemerdekaan, makanya dia membentuk namanya kebangkitan berserikat. Itulah yang mengawali Indonesia berserikat 1908 yang akhirnya diikuti oleh Syarikat Islam, kemudian syarikat-syarikat yang lain, Jong Java dan sebagainya, yang akhirnya pada puncaknya kita tahun 1945 mengatakan harus merdeka. Tujuan merdeka apa sih? Tujuan merdeka adalah menciptakan kesejahteraan. Nah, sekarang pertanyaannya, ukuran kesejahteraan itu apa? Ukuran kesejahteraan sekarang kita tahu ternyata bukan mercusuar, bukan proyek-proyek yang luar biasa, tetapi adalah angka kematian anak, angka kematian ibu, kesehatan manusia umum kita. Dari 5 indikator itu 4 adalah kesehatan, ditambah pendidikan dan produktiviti. Artinya apa? Ukuran kesejahteraan dari suatu bangsa diukur adalah kesehatannya. Nah, ini kita dalam posisi yang saat ini perlu untuk itu. Ya, Dok, luar biasa semangat Pak Dr. Budi ini. Sekarang kita pindah ke masalah COVID, khususnya di Kota Semarang. Saya baru saja mewawancarai Pak Wali Kota. Ini Kota Semarang hari ini itu COVID positifnya naik 2 kali lipat lebih. Dari yang pernah turun sampai ke 47, sekarang sudah lebih dari 125. Ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana dokter bisa menggerakkan para relawan supaya membantu mengatasi persoalan ini? Ya, COVID ini menjadi problem tidak cuma di Semarang, bukan cuma Jawa Tengah, Indonesia, tetapi seluruh dunia. Bahkan kita beruntung sebagai epidemiolog bahwa impact yang terjadi di Indonesia ini, sementara ini, belum tampak seperti yang mengerikan seperti Amerika, atau mungkin di Inggris atau di Spanyol dan sebagainya. Ini kita nggak tahu, mungkin sementara ini Tuhan melindungi kita dengan segala aspek sunatullahnya, tetapi ini tidak membuat kita lengah. Bagaimana juga ada kesamaan-kesamaan biologis semua ras manusia sehingga kita menjadi bermasalah. Dan untuk itu memang di Indonesia kita mengalami sedikit delay awareness secara nasional. Dan itu akhirnya sudah kita kita obati dengan sekarang ini kesadaran yang luar biasa. Bahkan Semarang pun sudah berusaha dengan optimal apa yang bisa dilakukan. Memang dalam konteks pencegahan ini ada faktor-faktor yang kompleks, bukan hanya satu sisi kesehatan, tetapi juga ekonomi. Sama seperti kalau kita ini, kalau kita ini orang yang lagi aktif bekerja. Kita harus tiap hari makan, bekerja. Kalau suatu saat kita sakit pilek, kita kadang-kadang bingung, kita mau istirahat atau kita masih bekerja, kan begitu. Nah, inilah suatu equilibrium yang dibentuk. Tentu saja dari sisi kesehatan kita ngomong, aduh badanku pusing dan sebagainya. Di satu sisi lain, aku harus bekerja karena ini kalau enggak nanti kita enggak gajian, kita enggak bisa makan. Akhirnya suatu saat terbentuk keseimbangan, ya wes aku kerja tapi setengah hari. Ya aku kerja tetapi produk alon-alon. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang membuat kita ini dalam suasana
equilibrium ini, dan tentu saja dalam konteks pemerintahan itu adalah pilotnya Pak Wali Kota yang menentukan semuanya, dan kita orang kesehatan memberi input-input dari sisi kesehatan seperti itu. Oke, Pak Dokter, menurut pengamatan penjenengan, naiknya positif COVID ini itu apakah karena kurang disiplinnya masyarakat atau kurang ketatnya pengawasan sehingga ada sumber-sumber baru penularan itu, Dok? Jadi begini, pertama kalau kita bicara faktor ini ada 3 pilar. Pertama, pilar virusnya sendiri. Kita tahu virusnya itu sama seperti flu. Kadang-kadang kita nggak tahu, aku kok sakit flu, siapa yang nulari kita? Kita nggak tahu. Karena virus itu ikut dalam droplet ketika orang itu batuk, ketika orang ngomong, ya ini ada dropletnya. Bahkan droplet itu dari yang besar sampai yang kecil. Yang kecil sebenarnya bisa ikut ikut udara lebih jauh lagi kalau ada angin. Dan ketika semakin jauh, tentu saja hostnya, manusianya, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia ini lagi sehat sekali, sehingga meskipun kena sedikit, tapi dia antibodi natural, namanya natural killer cell kita sudah beraktif membunuhnya. Sehingga apalagi kalau sedikit. Kemudian juga dari environment itu kebetulan iklim kita itu tidak membuat virus itu sustain lama di alam sehingga sebelum kena orang lain mati. Dan kemudian masalah perilaku. Perilaku ini kita jujur saja, banyak masyarakat kita yang tidak peduli. Karena ada yang tidak tahu atau yang ada yang tahu kemudian itu denial, bahkan yang denial banyak sekali yang saya mengatakan, aku nggak wedi sama ini. Tentu saja tidak ada sesuatu yang salah total. Karena apa? Karena virus ini tidak akan menyebabkan semua orang akan sakit. Hanya 20% aja yang mengalami gejala-gejala flu. Sebenarnya 80% tidak terasa. Sehingga kalau mereka ada yang mengalami flu, mungkin ada benarnya. Tetapi kita tahu bahwa dari 20% ini ada sebagian lain, sebagian kecil lagi yang sampai berdampak sampai sakit betul. Bahkan sampai fatal. Inilah yang menjadi problem kita. Sehingga masyarakat harus memahami berubah perilaku, tetapi kita tahu tidak boleh dalam epidemiologi itu tidak boleh victim blaming. Kalau masyarakat berperilaku jelek, itu ada faktornya. Faktor-faktor tadi yang disebutkan dan kemudian faktor leadership. Pengawasan dari pemerintah, itulah yang disebut pemerintah itu mempunyai kata merintah. Memerintah, to govern. Memerintah masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melindungi dirinya. Nah inilah fungsi dari sama seperti jamban. Ketika kita nggak punya jamban banyak, kita bertanya, kenapa Malaysia itu semua keluarga punya jamban? Kenapa Singapura ini ada faktor national leadership juga seperti itu. Nah inilah kunci dari yang harus kita pahami bersama-sama, masyarakat dan pemerintah harus punya amanah untuk mendorong engineering perilaku di masyarakat, masyarakat juga harus taat dengan apa yang dilakukan pemerintah. Suatu saat ketika masyarakat nggak taat, pemerintah bisa menggunakan fungsi-fungsi pemerintah, legislasi, law enforcement, dan sebagainya. Itulah. Iya, Dok. Jadi kira-kira kan yang akan dicapai itu, apa yang mungkin disebut normal baru itu kan titik tengah tadi. Antara ekonomi juga masih bisa jalan, tapi kesehatan juga bisa terjaga, terlindungi. Nah, sebagai relawan, ini apa yang akan dilakukan? Karena faktanya COVID positifnya di Kota Semarang naik luar biasa. Gitu. Ya, tentu saja kita akan mendorong masyarakat, mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem lingkungan sosial kita yang peduli dan aware terhadap penularan itu. Misalnya pemerintah mengharapkan semua orang pakai masker. Alhamdulillah kami dengan yayasan kami, dengan teman-teman kami, sebelum pemerintah mengatakan pakai masker, kami sejak bulan Januari sudah mengatakan masker for all, mask for all. Oleh karena itu kami menciptakan masker yang semua orang bisa membuatnya. Bahkan maskernya kualitasnya sama dengan masker yang dijual mahal. Kalau suatu saat ada orang mengatakan maskernya N95, masker yang dibuat masyarakat dengan kain, dengan disisipkan, insetting tisu, kertas tisu biasa, ya,
kertas tisu biasa yang ada di dapur kita, itu bisa mempunyai kualitas sama dengan masker N95 dengan syarat-syarat tertentu, yaitu masker kain yang kita inserting dengan tisu. Yang kami sebut namanya masker BJ19. Semua orang bisa membuat. Alhamdulillah konsep ini diadopsi oleh Pak Ganjar dan kemudian dipromosikan semua masyarakat. Dan sekarang pembuatan masker dengan inserting tisu menjadi tren di masyarakat. Karena apa? Masker dari kain yang satu lapis tidak menyelesaikan masalah. Bahkan 2 lapis itu pun kami uji tes dengan tube tidak menyelesaikan masalah. Dengan tisu bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Tisu adalah suatu randomized fiber construction. Jadi suatu saringan yang dibentuk oleh fiber yang tersusun secara randomized. Jadi ada begini, sehingga saringannya kuat. Beda dengan kain. Kain itu adalah yang sudah teratur, dianyam, adalah benang yang dianyam. Dengan begini, anyaman benang ini otomatis ada lubang-lubang kecil. Nah, kita menggabungkan keduanya menjadi masker BJ19. Dan ini terbuka untuk semua orang untuk mengadopsinya. Itu salah satu dari 17 introduksi masker atau introduksi teknologi tepat guna di masyarakat. Seperti itu. Ya, Pak Dr. Budi Laksono. Fakta menunjukkan bahwa pusat-pusat penularan yang ada di Kota Semarang itu adalah di pasar. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apakah mereka ini tidak punya masker? Apakah mereka ini nggak mau pakai, mungkin nggak nyaman, atau gimana itu? Ya, pertama kita tahu bahwa pasar ini ada tempat di mana orang banyak berkumpul. Biasanya yang datang ke pasar ini mewakili golongan-golongan orang menengah ke bawah, di mana dari sisi pengetahuan, kesadaran, dan sebagainya relatif kurang. Memang itu terjadi di mana-mana, perilaku masyarakat itu tergantung dari pengetahuan, dari pengalaman, dan sebagainya. Orang yang semakin edukasinya semakin rendah, semakin tidak memahami atau awareness kesehatan semakin rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang sudah melakukan hal yang terbaik, yaitu melakukan rapid test di pasar-pasar. Dengan begitu, masyarakat akan tersadarkan, oh ternyata di pasar ini banyak orang ini. Oh ternyata pasar ini karena banyak orang yang tidak pakai masker, karena sehingga masyarakat tingkat bawah ini betul-betul didorong kesadarannya untuk berdisiplin seperti itu. Oke, Pak Dokter, saya pengen mungkin penjenengan cerita tentang bagaimana peran para relawan di Semarang, atau mungkin pengalaman bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat Semarang ini untuk ikut bersama-sama menangani masalah COVID dan pandemi Corona ini. Ya, terima kasih. Sebelum gerakan PKM di Semarang dilangsungkan, kita bulan Februari bersama-sama dengan Rotary, dengan Alste Indonesia, dengan Alste 82 alumni Kadama, alumni SMA 1. Kita mengkampanyekan tentang COVID ini. Waktu itu kita kampanye di bundaran Tugu Muda. Kita tunjukkan pada masyarakat betapa kita itu bisa melakukan. Mulai dari apa? Spray. Waktu itu masker sudah, kemudian hand sanitizer. Kita tunjukkan bahwa hand sanitizer itu bukan hal yang mahal. Yang selama ini sampai 600.000 satu jerigen, kita bisa membuat, bahkan teman-teman kita buatkan cuma 40 sampai 50 ribu rupiah satu jerigen 5 liter. Dan itu dengan menggunakan benzakonium klorida yang bisa dibeli juga oleh masyarakat di toko-toko kimia. Kita buka seperti itu. Dan kemudian kalau spray untuk lingkungan, barangkali spray untuk tempat duduk, tempat apa yang handle pintu yang dipakai oleh orang umum, kita bisa spray sendiri, tidak usah nunggu dinas kesehatan. Makanya kita waktu itu kita promosikan dengan sprayer seperti ini. Kami melakukan ini di rumah kami. Kalau tempat-tempat di mana sering ada tamu, kita spray. Ini begini, nah kita bisa juga. Hebat. Ini spray ini tidak langka di masyarakat. Ini biasanya dipakai guru. Dan ini bisa pakai untuk ruangan kita. Jadi tidak perlu kita tergantung dari dinas kesehatan yang sangat sibuk saat ini untuk melakukan yang lain. Masyarakat bisa bergerak. Kemudian kita introduksi face shield. Dengan Rotary kita membuat ribuan face shield dan kita bagi hampir ke semua puskesmas di Semarang.
dan yang lain-lain kita bagi juga, termasuk yang terakhir kita menggunakan bilik swab yang kemarin dijual agak mahal sekali sampai puluhan juta, kita tunjukkan, kita pamerkan kepada Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, ini loh, kita punya bilik swab, ini hanya pelayanan kesehatan. Kebetulan saya juga masih praktek dan kemudian kami harus berhadapan dengan pasien-pasien yang kita tidak pernah tahu dia COVID nggak ada. Kita menciptakan patron yaitu namanya bilik periksa dokter, di mana kita menggunakan Mika dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah bisa dicontoh di semua banyak klinik-klinik, rumah sakit maupun puskesmas. Hal yang simpel ini harus kita dorong terus dan kita melakukannya dan senang kita menjadi sesuatu yang bisa kontribusi untuk bangsa kita ini. Iya Dok, saya mau tanya, untuk kegiatan para relawan itu bagaimana donasinya? Apa banyak yang membantu? Ya, kebetulan hari ini kami selesaikan distribusi yang terakhir, kami donasi namanya Jogotongo. Jogotongo ini kita membeli sayur-sayur yang saat ini petani-petani di beberapa tempat, di Bandungan, di Kopeng, di Wonosobo, itu sampai tidak bisa menjual kemarin buncis, lombok, itu nggak bisa dijual. Karena apa? Karena dijual ongkos petiknya sama harga lomboknya mahal ongkos petiknya. Sehingga oke, kalau gitu kita beli. Kemarin kita beli, kita hampir datangkan sekitar 2 ton dari Wonosobo. Kebetulan adalah petani-petani yang dulu bersama-sama kami membangun WC di keluarga mereka masing-masing. Kita sampai di sini, saya hitung berapa? 5 juta. Oke lah, kita jual murah-murahan kepada teman-teman yang mau namanya program cantelan. Cantelan itu yang mencantelkan sayur-sayur itu di rumah-rumahnya masing-masing biar diambil orang. Alhamdulillah banyak orang yang membeli, bahkan dari teman-teman Rotary, teman-teman Alste Indonesia membeli itu untuk dicantelkan di rumahnya masing-masing. Hari ini kita audit, kemarin yang cash sudah ada sekitar 2 juta, ini yang ada transfer sekian, sepertinya tertutup juga. Lah beginilah masyarakat ketika mereka tahu bahwa kita ini melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, mereka gotong royong membantu kita. Persis sama ketika kami di Lombok, kita ratusan juta kita dikirim dan kami jadikan rumah-rumah. Sama seperti di Palu, kita ratusan juta membuat rumah-rumah di Palu maupun di Sigi. Setelah mereka tahu apa yang kita lakukan, masyarakat tentu saja sekarang pintar. Mau dikirim kemana, donasi yang beri kepedulian mereka. Dari 1.000, 2.000 kita kumpulkan, nyatanya bisa membangun ratusan rumah huntara yang waktu itu menjadi rumah yang sangat cepat, paling cepat sekali miliknya Jawa Tengah untuk orang-orang di Palu maupun di Sigi, seperti itu. Ya, jadi masalah pendanaan nggak ada masalah ya Dok, untuk terutama membantu. Bukan tidak ada masalah, memang kita mau nggak mau, kami dari yayasan kami atau dari kami harus membuka pintu dulu, kami harus modal dulu. Setelah kami bisa membuktikan proposal kami sudah di lapangan, kami tidak, mereka tentu saja cerdas untuk memberikan atau membantu atau tidak membantu pada kami. Tapi alhamdulillah selama ini ketika mereka tunjukkan bahwa kami betul-betul involved dengan masyarakat, mereka datang dan membantu kami. Selama ini kami sepertinya ya tombok-tombok wajar lah seperti itu karena memang kami juga dapat rezeki juga. Ya, baik Dok. Mungkin dokter ingin menyampaikan hal yang penting yang harus patuhi dengan disiplin oleh masyarakat, atau mungkin juga ingin mengharap kepada pemerintah yang harus mengatasi supaya COVID di Semarang ini turun lagi gitu. Ya, terima kasih. Jadi begini, dalam konteks COVID ini kita berhadapan dengan barang yang sangat tidak terlihat oleh mata. Bahkan kalau kita mengatakan lebih ganas daripada jin dan demit. Makanya bukan rumah kami tulis, karena kalau virus orang nggak pada takut. Tapi kalau dengan setan kolor hijau sama demit nggak tahu. Makanya kami pasang, kita berhadapan dengan demit Rogo Sukmo. Ya, betul-betul bisa Rogo Sukmo ini. Ya, kami tulis di depan rumah kami, depan klinik kami, di pinggir jalan, kita berhadapan dengan demit Rogo Sukmo yang bisa masuk tubuh kita melewati hidung. Oleh karena itu kita semuanya harus pakai masker yang baik untuk melindungi diri kita maupun pas kalau kita ini positif melindungi orang lain, seperti itu. Kemudian kita ini harus tahu bahwa ini bukan
musuh kita dalam waktu yang pendek, yang akan panjang. Oleh karena itu, kepada pemerintah ya memang harus desain program yang jangkanya panjang, sustainable, ya, dan efektif, efisien. Sekarang ini banyak orang-orang datang mengatakan dengan proposal-proposal yang mahal, yang tentu saja saat ini decision maker bisa juga membeli siapapun juga tanpa diaudit secara cukup, tetapi nurani kita nanti akan bicara. Dan kemudian pada masyarakat ikuti betul-betul saran dari pemerintah yang saat ini sudah on the track, yaitu supaya kita ini menjaga diri kita. Yaitu apa menjaga diri kita? Kita kalau tidak perlu keluar, kita nggak usah keluar. Kalau perlu keluar, kita harus pakai masker. Kemudian kita pakai masker yang baik, betul-betul baik. Yang ngetesnya dengan api saja di depan disebut. Kalau disebut masih mati, berarti memang harus kasih tisu. Seperti itu. Okay. Kemudian lindungi keluarga kita seminimal mungkin, pergi pada tetangga, pada orang lain, dan perbanyak kita WA, perbanyak kita diskusi lewat online seperti ini untuk sharing-sharing supaya kita tidak menimbulkan risiko-risiko kesakitan pada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Baik, Dr. Budi Laksono, seorang pejuang kemanusiaan, relawan jamban, bencana alam, penanganan COVID. Terima kasih sekali atas sarannya. Mudah-mudahan kalau dokter yang mengatakan, masyarakat bisa mendengar dan mematuhi. Dan kita berharap mudah-mudahan COVID positif di Semarang segera turun lagi. Amin. Terima kasih. Tetap di channel Inspirasi Jawa Tengah yang akan menyampaikan berita-berita yang memberi solusi, motivasi, syukur bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.